Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan diskusi pada tema mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya di mata kuliah manajemen syariah. Tema kali ini kita akan berdiskusi. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita awali berdoa dulu dengan membaca basmalah. Kita awali bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan kita awali membaca basmalah ini, diskusi kita menjadi keberkahan, ilmu yang bermanfaat dan catatan kemanusiaan. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saya tentunya sudah yakin kalian memahami, membaca, dan ya setidaknya menyusun rancangan untuk bahan diskusi pada kesempatan ini dari materi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kebetulan kelompok kalian adalah membahas tentang mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia. Tapi karena mata kuliahnya adalah mata kuliah manajemen syariah, mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia ini akan saya kaitkan dengan nuansa keislaman, itu sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen syariah. Itu ya, yang akan kita diskusikan akan kita kaitkan dengan manajemen syariah ya. Secara umum, syariat Islam memberikan petunjuk bagaimana mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia. Nah, seperti itu kan ya, benar kan ya? Nah, salah satunya di dalam kita mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia itu ada suatu petunjuk di dalam Al-Quran. Ya, di dalam materi yang saya sampaikan itu tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang kurang lebih bunyinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu, menyuruh kita ya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelaksana di muka bumi. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat, jadi di dalam organisasi itu ada suatu divisi-divisi yang harus dikerjakan, yang harus disesuaikan di dalam organisasi. Menyampaikan suatu amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Jadi artinya kita di dalam mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia itu seperti itu ya, harus menetapkannya dengan adil. Dilanjutkan penutup kalimat ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu atau kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha. Jadi apa yang akan kita lakukan di dalam sebuah organisasi, kita dalam mengelola sumber daya manusia itu di dalam penutup ayat tersebut sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha. Jadi Allah akan melihat tindak tanduk kita, pekerjaan kita yang akan kita lakukan di dalam sebuah organisasi dalam mengelola sumber daya manusia. Selain itu di dalam syariat Islam juga sudah dicontohkan bahwa kita juga bisa meneladani dari Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam mengelola sumber daya manusia, ini sumber daya manusia di dalam organisasi ya, atau di dalam kenegaraannya, karena ini Nabi Muhammad juga saat itu berada di Madinah pada waktu mengelola SDM organisasi negara di Madinah pada waktu tahun-tahun pertama memerintah Islam mulai dilaksanakan secara terorganisir, melakukannya dengan prinsip syuro, permusyawarah. Jadi Nabi Muhammad mencontohkan yang bisa kita teladani dari seorang Nabi Muhammad di dalam mengelola atau mempersiapkan SDM itu dia melakukannya secara
musyawarah. Keadilan disertai kesetiaan dan kebebasan berekspresi. Dari petunjuk di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 tadi, dan teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad untuk bersikap selalu bermusyawarah, mengedepankan kesetiaan, permusyawaratan, keadilan, dan mengemukakan kebebasan dalam berpendapat atau berekspresi. Bagaimana pendapat kalian terkait dengan hal-hal di dalam petunjuk Al-Quran tersebut? Ya, Pak, siapa? Siti Sohifah. Apa Mbak pendapatnya yang terkait dengan petunjuk Al-Quran? Surat An-Nisa atau yang sesuai dengan teladan Nabi? Sesuai dengan teladan Nabi. Apa sih pendapatnya? Menurut saya bisa mengelola SDA, bisa dicontoh dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara bermusyawarah. Dengan bermusyawarah itu kita bisa mendapatkan banyak masukan dari para anggota yang ikut bermusyawarah tersebut untuk mengembangkan ide dalam mengelola SDM. Jadi itu juga termasuk salah satu mempersiapkan dan mengelola SDM di dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi musyawarah Mbak Tiara, apa Mbak pendapat terkait dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut ataupun yang ada yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bermusyawarah, berlaku adil, setia, membebaskan ekspresi, tapi ekspresinya tentunya adalah sesuai dengan syariat Islam, gitu ya, Pak? Menurut saya dalam kita memilih untuk mengelola SDM baik, kita harus melihat syariat Islam yang sudah ditetapkan. Terus tidak ada Jadi mengacu pada Al-Quran dan hadis. Dengan cara kita melihat syariat Islam, kita bisa melihat bagaimana baik sebenarnya Islam tersebut. Cukup itu. Jadi saya memahami terkait dengan pendapat kalian terkait dengan ya petunjuk terhadap bagaimana kita dalam mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi, gitu ya. Yang berikutnya perlu kita diskusikan yaitu pekerjaan yang termasuk dalam mengelola sumber daya manusia itu seperti apa sih? Dan kita itu pekerjaan kita itu tertata, efektif dan efisien. Yang pertama bisa mengatur jadwal anggota organisasi. Yang kedua memberikan penghargaan kepada anggota yang Berprestasi. Yang ketiga mengkoordinasi kegiatan organisasi agar berjalan dengan lancar. Yang keempat memberikan motivasi untuk semua anggota agar tetap menjalankan tugasnya. Pendapat lain mungkin Mbak Siti Sofiha. Cukup ya. Berarti sependapat ya. Jadi kalau gitu terakhir sebelum kita akhiri diskusi kita ingin tahu pendapat kalian tentang cara bagaimana sih caranya agar SDM dapat bekerja sama dengan baik di dalam sebuah organisasi. Ini kan mempersiapkan dan mengelola, ini dikaitkan dengan ini ya, nilai-nilai keislaman ya. Caranya agar SDM itu dapat bekerja dengan baik dalam sebuah organisasi. kita bisa mengevaluasi dan memberi motivasi para anggota atau para karyawan dengan dengan memberikan semangat. Juga anggota harus berani berbantang atas tugas-tugas. Dia melakukan kesalahan ya, jadi dia harus mampu bertanggung jawab ya atas kejadian yang dia
ya. Artinya itu akan menjalin sebuah kerjasama di dalam organisasi. Kalau dia mempunyai tanggung jawab untuk dia melakukan kesalahan, ya pasti akan tetap terjalin sebuah kerjasama yang baik. Istrinya akan terbangun gitu ya di dalam sebuah organisasi. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, mungkin kesimpulannya berarti apa sih yang kita pelajari, yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini terkait dengan mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia. Dengan mempersiapkan dan mengelola SDM, kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan cara-cara yang di dalam syariat Islam bisa kita terapkan di organisasi maupun di perusahaan yang nantinya mungkin bisa kita contoh kalau nanti kita Gitu ya, jadi tentu kalian setelah ini kan bekerja kan ya, akan lebih bisa mempersiapkan dan mengelola di dalam sebuah organisasi ketika kalian nanti berkecimpung di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah pekerjaan kalian, tempat kerja kalian yang depan. Ya, nanti di awal saya menyampaikan sebuah petunjuk di dalam sebuah Al-Quran surat An-Nisa ya 58 tadi ya. Intinya di situ kita harus bisa menetapkan suatu kebijakan atau menetapkan disposisi pembagian tugas itu harus dibagi dalam kita mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Jadi jangan like and dislike ya. Jadi harus adil. Kalaupun kalian itu tidak suka terkait dengan orang itu, misalnya Cahyo gitu ya, kamu nggak suka sama Cahyo, ya tetap diberikan posisi secara sesuai dengan kemampuannya Cahyo itu apa sih. Tuh gitu ya. Tapi harus tetap berlaku adil meskipun ada hubungan yang kurang baik. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam sebuah organisasi itu akan tercipta permasalahan-permasalahan like and dislike. Tapi bagaimana agar kita bisa memperbaiki organisasi itu meskipun organisasi itu sempat terjadi like and dislike, maka pembagian tugas pun harus tetap tidak sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran ini di dalam surat An-Nisa ayat 50. Menetapkan sesuatu hal itu harus sesuai dengan kebijaksanaan dan doa. Jadi terima kasih atas partisipasi pada diskusi kali ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.